sebagai satu persembahan kita di pagi hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Tak pernah berkesudahan kasih setia, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan.
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawaku erat di hadiratmu, hatiku
kami sembah Engkau. Segala pujian bagimu, yang mulia Bapa. Haleluya. Hari yang terbaik, yang
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, Yesus Tuhan Raja. Kami sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, sembah Dia untuk kita, sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagukan. Raja, Raja di atas segala, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagukan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Bapa telah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Tidak ada nama lain di kolong langit, di bawah langit. Tidak ada nama lain di atas langit yang layak menerima setiap pujian,
selain Engkau Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit di kayu salib menebus setiap kami. Dan Engkau duduk di tempat yang maha tinggi, dan Engkau memerintah dari segala suku, segala bangsa, semua yang bernafas akan tunduk kepada Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Sebab itu Engkau layak, dan tidak ada satu yang layak menerima setiap pujian selain Engkau Yesus Tuhan. Engkau layak terima pujian Tuhan, sebab Engkau bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, sebab Engkau menikmati setiap pujian. Haleluya. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Oh, terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Kau Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, sebab Kau layak, yes, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Oh, sebab Kau layak kuagungkan. Oh, Raja, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak. Oh, kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, Jesus. Haleluya. Tuhanlah satu-satunya, Yesuslah satu-satunya yang layak terima penyembahan, yang layak terima hormat. Haleluya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhanlah yang layak, sebab Kau layak terima hormat kami, terima syukur kami, terima pujian kami, terima penyembahan kami. Haleluya. Oh, sebab Kau layak kuagungkan. Oh, Raja di atas segala raja, Raja Kau, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kau layak terima hormat, Jesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Sebab Tuhanlah satu-satunya, Dialah Yesus Tuhan yang dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja yang memerintah dari kekal sampai kekal. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita, Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Saudara silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada yang mau bersaksi hari ini Bapak Ibu Saudara?
Ibu, Bapak, ada yang bersama. Ya. Salam, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Juni dari GBI Apenuel dan mengenal gereja ini semenjak saya ikut puasa Ester. Nah, kesaksian saya mungkin bagi orang biasa ya, tapi menurut saya itu suatu anugerah berkat dari Tuhan yang luar biasa. Pertama, saya ikut puasa Ester tahun lalu di bulan Agustus. Nah, itu diajak Ibu Yenin. Nah, itu saya kan belum pernah ikut puasa Ester, jujur. Terus puasa yang biasa-biasa sih ada, tapi nggak pernah sampai 24 jam. Nah, saya mencoba dan saya berdoa sebelumnya, Tuhan beri aku kekuatan agar aku bisa ikut puasa Ester ini. Bagaimana gitu caranya? Ternyata kalau menurut orang kan bilang, wah nanti lapar haus semuanya begini kan. Tapi puji Tuhan, karena kita dapat siraman rohani itu merupakan suatu makanan bagi saya. Itu sedikit pun nggak ada rasa lemas atau haus. Mereka siang itu bisa tidur 5 jam atau berapa jam, tapi saya bisa nggak tidur. Orang pada istirahat, saya paling hanya 1 jam tidur ada gitu. Cuma saya berpikir kalau kita hanya tidur itu kan bukan puasa gitu. Nah, dalam doa puasa Ester itu saya berdoa pada Tuhan, itu spontanitas, karena pada saat itu kira-kira 2 bulan ke depannya kontrakan saya rumah itu habis. Nah, puji Tuhan, dalam doa puasa Ester itu saya berdoa, Tuhan sebentar lagi kontrakan kami akan habis dan kami ingin pindah dari rumah itu. Pimpin aku Tuhan dan tunjukkan jalan yang terbaik untuk aku mendapatkan rumah sesuai budget yang ada dari anak saya. Nah, dan rumah itu nyaman untuk ditinggalin dan layak, tapi dengan harga yang sesuai budget kantongan. Puji Tuhan, setelah puasa Ester, setelah puasa Ester 2 hari kemudian saya pas ngantar anak saya pulang antar anak sekolah, saya keliling Jelambar itu. Kebetulan anak sekolah di Jelambar dan rumah saya yang lama itu di Pademangan. Cukup jauh ya, gerejanya di Season City. Jadi kalau nggak ada kendaraan butuh biaya untuk mencapainya. Nah, puji Tuhan, 2 hari kemudian habis antar anak sekolah saya keliling Jelambar. Banyak rumah yang saya dapetin, saya tulis, saya foto, saya ini. Terakhir saya mau pulang ada di tiang listrik, rumah disewakan. Itu saya foto. Nah, saya foto, udah sampai rumah, saya discuss sama anak saya. Nah, itu saya tanya, tadi mama dapat rumah nih banyak. Terus saya salin itu di buku, dan yang terakhir yang saya foto itu. Tapi Tuhan tunjukkan, mana ya yang mau saya ini dulu. Saya foto yang ada di tiang listrik itu, bukan rumah yang gede-gede. Ini kan belum jelas rumahnya bagaimana ya. Nah, puji Tuhan, saya telepon, terus saya tanya, kebetulan yang punya Chinese Medan juga sama dengan saya. Nah, itu terus dia bilang, tapi rumahnya lagi direnov sih katanya. Oh, nggak apa-apa, rumahnya di sini. Nah, saya di Jelambar, terus lebarnya berapa? Lebarnya 4 kali 18. Puji Tuhan, berapa lantai gue? Karena saya hanya tinggal 3 orang, jadi puji Tuhan itu cukup. Entah kenapa, boleh nggak saya hari ini juga lihat? Oh boleh, janjian jam berapa? Nah, saya dari Pademangan sama anak saya, begitu saya lihat, puji Tuhan, ini rumah yang Tuhan tunjukkan. Itulah kebesaran dari Tuhan yang saya benar-benar, ternyata puasa Ester itu benar-benar dampaknya dahsyat, dan saya mengikuti itu. Dan mohon maaf, saya puasa Ester itu sekali aja, terus kemudian saya lupa, nggak ada yang ngajak kali ya. Nah, kebetulan ada kesibukan. Nah, 1 tahun kemudian diajak lagi, siapa yang mau ikut? Saya langsung, saya mau dong, saya bilang gitu. Terus pas puasa Ester itu saya teringat, oh iya, saya kan waktu tahun lalu diberi Tuhan berkat dengan mendapatkan rumah yang layak, yang bagus, dan dengan harga yang sesuai budget. Nah, untuk tahun ini saya nggak muluk-muluk, saya hanya minta Tuhan menguatkan iman saya untuk tidak goyah, untuk selalu dekat dan menyembah Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Itu yang saya minta dari Tuhan. Dan kebetulan anak saya yang paling besar ikut istrinya, jadi masih status muslim. Jadi saya, siapapun yang
doa Esther, saya minta doakan supaya anak saya dijamah Tuhan. Itu doa terbesar saya yang ingin saya ingin, dan puji Tuhan itu suatu, nggak tahu ya, suatu kerinduan saya ingin mengajak anak saya juga itu untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam bersama-sama bersama cucu gitu ya. Dan di puasa Esther yang kemarin bulan Agustus ya, nah itu Tuhan baik. Tuhan kan kebetulan saya puasa Esther tahun lalu bulan 8 tuh ya. Nah bulan 9 itu kita udah ngadakan pembayaran, dan puji Tuhan bulan 8 ini kenapa saya diingatkan lagi soal rumah, tapi saya malu mau doa sama Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan udah sediakan. Ya puji Tuhan, bulan puasa Esther Tuhan memang benar-benar sediakan apa yang ingin saya doakan, tapi dengan ada rasa malu karena tiap puasa Esther kenapa saya harus meminta ya katanya. Tapi saya percaya dengan kita tidak meminta, tapi Tuhan sudah menyediakan. Dan bagaimana kita tetap dekat sama Tuhan dan percaya akan kuasa Tuhan, itulah salah satu yang kebesaran Tuhan yang tiada taranya. Dan bulan September kemarin saya ikut puasa Esther, jadi ada kerinduan setiap bulannya untuk ikut puasa Esther. Saya ada ngajak jiwa-jiwa, cuma mereka nanti lapar ini enggak. Saya puji Tuhan, sakit mah saya juga ikut puasa Esther jadi sembuh total. Jadi itulah kesaksian yang terbesar dari saya ikut puasa Esther. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian yang luar biasa. Biar bulan-bulan ke depan semakin setia doa puasa. Haleluya. Ada lagi yang bersaksi Bapak Ibu Saudara? Masih ada? Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Saudara. Saya mau bersaksi mengenai doa puasa Esther juga. Kalau dulu waktu di Kependrek saya udah pernah ikut, lama juga itu. Sampai akhirnya Pak Supit punya tempat ibadah sendiri di Gunung Salak. Saya tuh umur saya semakin bertambah, jadi saya pikir apa bisa ya, umur udah semakin bertambah, tapi kok selalu kepingin itu, tapi takut sendiri, takut nanti gagal. Tapi lama-kelamaan masalah saya tambah banyak. Akhirnya saya nekat waktu tahun kemarin bulan Mei saya ikut doa puasa. Saya mendoakan anak saya yang di PHK sampai habis-habisan, anak laki. Mana anaknya mau kuliah lagi. Aduh, gimana ya? Saya juga bingung. Saya mau pergi selalu kayaknya ada yang nahan. Apalagi teman saya bilang, lu jangan macam-macam, udah tua katanya gitu. Nanti pingsan. Waduh, jadi kan mengecilkan hati saya ya. Akhirnya saya nekat, pokoknya saya niat kok. Akhirnya saya pergi tuh, waktu itu tahun kemarin bulan Mei. Pertama kali saya pergi. Tapi aneh, bisa. Sungguh bisa deh. Sampai mau perjamuan itu saya tuh senangnya luar biasa. Saya heran, takjub. Kok bisa ya? Itu kan semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan doa puasa itu sungguh dahsyat. Anak saya diterima kerja. Diterima kerja anak saya. Terus yang kemarin lagi saya sempat bolos juga tuh karena badan saya tuh kurang sehat. Jadi saya nggak mau gagal pokoknya kalau doa puasa. Akhirnya kemarin lagi bulan Agustus kemarin saya ikut lagi. Jadi Agustus, September, nanti bulan besok saya mau ikut lagi. Itu ya, semuanya itu terjawab. Itu luar biasa. Semua terjawab. Dan bulan kemarin saya doa puasa, sama sekali saya nggak merasakan lapar dan haus.
Sampai saya itu bingung sendiri, aduh Tuhan luar biasa baiknya, sungguh dahsyat Tuhan kita itu. Makanya sangat rugi ya kalau kita nggak melekat sama Tuhan. Itu aja kesaksian saya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, terima kasih buat seluruh kesaksian. Biar Tuhan dipermuliakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan siapkan hati kita, saudara. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal
kami. Karena firman itu akan menuntun kami, membawa masuk kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Dan karya Kristus menjadi nyata, dan kami adalah orang-orang sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami sudah menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Kami menikmati lawatan Tuhan ketika kami memuji menyembah Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan ketika kami mendengarkan kesaksian lepas kesaksian, betapa dahsyatnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karya-Mu sungguh sangat nyata, dan kami rasakan janji Tuhan terjadi digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu, menjamah mengurapi kami, tidak ada yang terlewatkan. Sehingga ketika kebenaran firman Allah disampaikan, firman itu akan meremah dalam setiap hidup kami, menjadi kekuatan, menerobos setiap keberadaan hidup kami, sehingga kami menjadi berkat, karena firman itu sudah menguasai kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai penuh keterbatasan, tetapi Roh Kudus berbicaralah Engkau dengan luar biasa, mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami sebagai penolong, menerjemahkan lebih dalam bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, puji Tuhan kalau kita boleh bertemu lewat doa pagi. Sudah 2 kali ibadah pagi diadakan di GBI Victorious Family, Apartemen Robinson, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita percaya ada sesuatu karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun secara kasat mata, kemarin kita ada 21 orang. Dan puji Tuhan, kita ada lebih dari banyak orang ini karena ada pasukan malaikat surga yang ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita sudah mendengarkan kesaksian betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, tetapi ada kedaulatan Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan, ada janji Tuhan yang digenapi dalam setiap kehidupan kita. Karena itu ada 2 orang jemaat doa puasa Ester yang setia. Benar, mereka merasakan bagaimana ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya pergumulan, mereka mencari pada waktu yang tepat, pada sumber yang tepat, yaitu dengan berdoa dan dengan berpuasa. Sehingga ada kemenangan, ada jawaban yang mereka alami dan rasakan, sesuatu terobosan bagi setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Luar biasa. Dan ketika disebut doa puasa Ester, nanti doa puasa Ester bulan ini akan diadakan minggu kedua, tanggal 13 sampai tanggal 16 Oktober 2024. Yang hadir saat ini terlibat. Ada banyak mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan buat di jemaat-jemaat doa puasa Ester. Mari orang luar bisa menikmati loh, merasakan dahsyatnya doa puasa Ester. Ada jalan-jalan keluar, ada terobosan, ada mujizat. Dan kita yang punya gembala sudah menyiapkan yang terbaik. Mari kita nikmati, ada fasilitas, kita nikmati, ambil bagian. Dan kita akan merasakan bahwa doa puasa Ester benar-benar berdampak, membawa damai sukacita. Ketika pulang kita tidak loyo loh, tetapi ada semangat yang baru, ada roh yang menyala-nyala. Karena ketika kita berdoa, Tuhan sedang melakukan perkara yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan kalau pagi hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya, khususnya Bapak Gembala yang sudah memfasilitas kita berdoa, Pastor Imam beserta tim pendua syafaat luar biasa. Sekalipun pendua syafaat tinggal dari mana, dari Balaraja, ada yang dekat tutup mata sudah nyampe, tetapi puji Tuhan masih terlibat dalam ibadah doa pagi. Yakin percaya, sekecil apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan tak pernah berhutang dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5 tentang orang lumpuh disembuhkan. Markus 2 ayat 1 sampai 5, orang lumpuh disembuhkan.
Kemudian setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa dia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat, tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena banyaknya orang banyak itu. Orang banyak itu lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilang. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang luar biasa, para hamba Tuhan yang luar biasa, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya katakan barangkali kita sudah tahu peristiwa yang dialami oleh orang lumpuh ini. Peristiwa di mana ketika Yesus ada di bumi, dia melakukan karya yang luar biasa. Ada banyak tanda-tanda mujizat yang dia kerjakan. Ada banyak kemenangan lepas kemenangan, yang sakit disembuhkan. Ada banyak perkara-perkara yang luar biasa yang dikerjakan. Di mana ada Yesus, so pasti ada banyak orang datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus, untuk mengalami pertolongan Yesus, untuk merasakan jamahannya. Bahkan saya katakan orang berdesak-desakan. Sehingga orang yang punya masalah ingin dekat dengan Yesus butuh perjuangan, butuh proses. Tetapi di dalam segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kita berbicara tentang orang lumpuh. Orang lumpuh ini sudah dari kecil lumpuh total. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Tetapi dia punya satu lingkungan, punya satu komunitas. Barangkali di situ ada keluarga, ada kakak adik, ada teman-teman. Sehingga teman-teman atau keluarga ini punya inisiatif. Gimana ya supaya dia terlepas dari kelumpuhan? Bagaimana supaya dia terlepas dari persoalan ini? Dan mereka tahu Yesus sanggup menolong. Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Yesus mampu melakukan mujizat lepas mujizat. Maka mereka yang ada di lingkungan orang lumpuh ini punya rasa belas kasihan. Dari rasa belas kasihan inilah mereka muncul satu keinginan untuk menggotong orang lumpuh ini. Saya katakan bisa mereka panggil Yesus datang ke rumah itu untuk menyembuhkan orang lumpuh. Bisa. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Semuanya sudah diatur supaya ingin membuktikan bahwa ada orang-orang yang punya iman luar biasa, supaya yang sakit ini disembuhkan, punya inisiatif, punya kegerakan yang luar biasa, punya, saya katakan, punya belas kasih. Sehingga mereka gotong berempat. Di sini saya katakan berempat. Jadi di sini ada 3 orang yang menjadi sentral. Tuhan Yesus, 4 orang sebagai penggotong, dan orang lumpuh. Jadi orang lumpuh ini secara itu digotong. Barangkali kalau laki-laki yang kekar sama kayak Ko Stephen bisa gotong sama Ko Luffy. Mereka kan orang-orang kekar bisa menggotong. Dalam situasi mereka melihat kondisi ketika, lah ini kan banyak orang, bagaimana caranya kita membawa supaya orang lumpuh ini dekat dengan Yesus dan mengalami mujizat. Sementara orang banyak, di depan pintu sudah banyak orang berdesak-desakan. Di kiri, di kanan, belakang, muka semua penuh dengan orang. Sementara mereka menggotong orang lumpuh dengan cara gimana? Tetapi
Setiap orang yang punya belas kasihan tidak pernah putus asa. Sekalipun di depan tidak punya jalan keluar, sekalipun di sisi kiri, sisi kanan, belakang tidak ada jalan keluar, tetapi mereka tetap punya iman bahwa ada satu jalan keluar yang akan membuat orang lumpuh ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada inisiatif, ada tindakan. Bukan hal yang mudah, saya katakan bukan hal yang mudah. Ada pengorbanan. Mereka korban tenaga, saya katakan korban tenaga. Beratnya orang lumpuh ini. Bahkan barangkali mereka disingit, udah gak ada jalan keluar. Udah pokoknya gini gitu, pokoknya ada kendala-kendala yang mereka hadapi. Tetapi mereka tidak menyerah. Dalam situasi kondisi sekalipun terjepit, mereka tidak pernah menyerah. Jadi ketika mereka tidak menyerah, Tuhan memberikan hikmat. Barangkali keluarga setempat barangkali nanti ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, rumahku kok dibongkar, atapku kok dibongkar. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab ini pasti akan bertanggung jawab. Ketika mereka membongkar rumah ini, pasti ada sesuatu mereka akan membetulkan kembali. Dan hal yang terjadi dalam keuletan, dalam situasi kondisi seperti itu, maka orang lumpuh ini mereka turunkan lewat atap. Kalau diperhadapkan dengan kita, ketika pergumulan persoalan sedang datang dalam hidup kita, atau barangkali ketika Yesus misalnya ada di rumah saya di Balaraja ya Bapak Ibu, dan ketika Tuhan Yesus ada di Balaraja, ini saya contohkan, ada orang lumpuh di seputaran Balaraja, ada orang lumpuh yang datang, dan saking banyaknya orang di tempat saya, jadi mereka permisi ke Shirley, bisa nggak membongkar atapnya. Barangkali kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya tidak mengerti tentang kehendak Tuhan, saya akan, nggak bisa. Rumah yang bagus-bagus seperti ini, cuma mau dibongkar, cuma gara-gara orang lumpuh ini, nggak bisa. Tetapi yang punya rumah ini punya hati yang punya belas kasihan juga. Shirley juga punya belas kasihan. Jadi sebenarnya udah bongkar, sehingga orang lumpuh ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ketika Yesus melihat hal itu, Dia katakan, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu yang luar biasa, barangkali ketika kita punya latar belakang berbeda, dan ketika Tuhan sudah panggil pilih tetapkan kita menjadi rekan sekerja Allah, kita punya latar belakang yang berbeda. Dan ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan katakan, dosamu sudah diampuni. Dengan harga lunas terbayar, Dia rela mati di kayu salib supaya benar-benar kita mengalami janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mereka memiliki hati yang berbelas kasihan, sehingga benar-benar ada sesuatu terobosan mujizat Tuhan terjadi, dan mereka mengupayakan orang lain untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa yang terintimidasi, jiwa yang terikat, yang mengalami pergumulan kesesakan yang luar biasa. Mereka punya hati yang mengasihi, sehingga perjalanan orang lumpuh ini mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan mereka punya iman yang nyata. Kalau kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka punya iman yang bertindak. Saya katakan punya iman, tetapi mereka bertindak. Ketika mereka punya iman bahwa orang lumpuh ini pasti sembuh bersama dengan Tuhan, ketika ada di depan Tuhan pasti sembuh, mereka punya tindakan. Nah, sekalipun mereka punya iman tetapi pun tidak punya tindakan, tidak akan mengalami mujizat. Orang lumpuh ini pasti akan tetap lumpuh. Tetapi karena mereka punya iman yang sungguh, mereka punya keyakinan bahwa mereka akan melihat orang lumpuh ini berjalan.
mumpuni, punya iman, tetapi tidak bertindak, pasti tidak akan mengalami mujizat, tidak akan mengalami terobosan. Tetapi ketika punya iman juga dan bertindak, ada doa, ada harga yang harus dibayar, ada doa penyerahan yang sungguh-sungguh, berpuasa menyerahkan seutuhnya, setotal-totalnya kehidupan pribadinya, pergumulan, persoalan, kesesakan yang sedang dialami, ada satu tindakan penyerahan yang total kepada Tuhan, sehingga ada kekuatan yang baru, ada terobosan, ada jawaban, ada mujizat yang terjadi. Yang di atas semuanya itu karena Tuhan berkenan. Karena itu Bapak Ibu yang luar biasa, marilah, barangkali kita di seputaran kita banyak orang lumpuh, bukan secara fisik lumpuhnya, tetapi mereka lumpuh secara rohani. Kita yang sudah mengerti, kita yang sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kita punya rasa belas kasihan. Dengan cara dimana barangkali kita berdoa, barangkali keluarga kita yang belum mengenal Tuhan secara utuh, ada doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekalipun kita belum melihat tanda keajaiban, sekalipun kita belum melihat jawaban lepas jawaban, tetapi ada waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan perkara yang ajaib, sehingga lewat kita, keluarga kita diselamatkan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lewat kita, orang-orang di seputaran kita mengalami bahwa benar-benar kita ada Roh Kudus yang berkaya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang luar biasa, saya punya kesaksian berdasarkan kalau kita punya iman yang sungguh. Pekerjaan saya sebagai penyalur LPG di Balaraja, dan satu waktu bulan kemarin saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Secara manusia itu kesulitan, itu kesesakan, tetapi saya punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Kenapa? Karena setiap pagi ada doa pagi yang dinaikkan, ada mezbah yang dinaikkan di hadirat Tuhan, menyerahkan setiap aktivitas, tugas kerja, pekerjaan itu, bahkan keluarga, lingkungan di mana itu didoakan, sehingga ada damai sejahtera, ada shalom Tuhan di seputaran tempat kerja. Dan saya mengalami sesuatu yang luar biasa karena LPG lagi saya katakan lagi banjir di Balaraja. Dan jadi para konsumen mencari barang-barang murah, sekalipun ada standar dari Pertamina dengan harga head paling tinggi untuk Balaraja 19.000. Jadi ada persaingan harga. Tetapi janji Tuhan itu benar-benar tergenapi, bahwa orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Ada pertolongan, ada jalan keluar. Di tengah-tengah kesulitan ada jalan keluar. Orang yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya harapkan, itu menolong saya. Karena saya harus, DO ini harus ditebus. Kalau dia ada 2 DO dalam sehari, ini harus diambil kalau tidak hangus. Jadi saya harus ada persediaan, memang bertabungnya banyak, cuma dengan keadaan kondisi lagi banjir, jadi tidak tersalur semaksimal mungkin. Tapi di dalam tengah-tengah kesulitan ada Tuhan kirim. Sekalipun saya katakan udah mepet waktunya, tetap ada jalan keluar. Tuhan memberikan pertolongan. Ada banyak perkara yang Tuhan lakukan untuk hal itu. Ada banyak perkara yang Tuhan tolong kehidupan saya. Dan Tuhan pasti menolong kita semua dengan caranya Tuhan. Barangkali Tuhan memulihkan kondisi fisik kita. Kita yang sakit Tuhan sembuhkan. Kita yang punya masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Ada jawaban lebat jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar punya keintiman dengan Tuhan, ketika kita benar-benar punya iman yang sungguh bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukan perkara. Dan Tuhan sekali Dia menolong, untuk seterusnya Dia akan menolong kita. Barangkali ibu-ibu datang di tempat ini doa pagi, sudah bayar waktu, harga saya katakan, barangkali biasanya bangun molor-molor, barangkali pingin, udahlah ini kan hari Sabtu gitu kan, pingin kemana olahraga. Tetapi ketika kita terlibat di doa pagi, kata Tuhan, jadilah Tuhan kita dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Sekalipun secara manusia saya katakan, dari Balaraja jauh,
Jam 5 saya udah berangkat. Kenapa? Kalau saya nggak berangkat pasti akan terkena macet gitu di jalan. Karena ada banyak perbaikan jalan. Tetapi puji Tuhan, ketika kita lakukan pekerjaan Tuhan itu dengan setia, dengan ucapan syukur, dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita di dalam apapun juga yang kita lakukan. Percaya, sungguh-sungguh percaya, bangun komunikasi dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, karena cuma bersama dengan Yesus kita akan mampu melakukan perkara yang dahsyat. Sama seperti orang lumpuh mengalami pemulihan, kesembuhan, demikian juga kita di pagi hari yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, janji itu terjadi, tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Rasakan, alami, jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang bagi yang mau ingin didoakan, silakan maju ke depan. Jemaat-jemaat Tuhan yang punya masalah, punya pergumulan, bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Tempat ini adalah wadah untuk menyalurkan kuasa Tuhan, untuk memberikan kekuatan, karena kita satu komunitas kerajaan Allah. Jadi mari silakan jemaat Tuhan yang mau didoakan, dan saya undang Tuhan Bapak Tuhan para pendoa. Mari silakan Olufi, Cina Omi, mari Bu Yuni silakan ke depan mau didoakan biar kita ada kekuatan. Amin. Di dalam kita melakukan hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Mari yang mau didoakan, saya undang Pastor Imam, para pendoa, Bapak Gembala, mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Baik, terima kasih yang kasih dan juga Tuhan. Kita iman, kita sekali kita akan berdoa bagi mereka yang datang dan mulai masalah atau tidak. Sekarang Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Bagi kita yang percaya, kita datang, kita tahu di tempat ini ada hadirat kedaulatan Tuhan, ada kasih yang sudah berkat Tuhan untuk menjawab setiap kebutuhan berkat Tuhan. Apapun yang Anda butuh, apapun yang menjadi kebutuhan dan berkat dan Kristus ada jawaban. Kami sebagai alat yang Tuhan menjalankan kebutuhan yang bermanfaat, mendoakan orang lain datang dengan kebutuhan apapun juga. Kami juga tidak berdoa. Kami jawaban dari Tuhan. Apa yang ini saya percaya. Ada lagi yang ingin didoakan? Silakan Tuhan bersama. Hanya dimasalahkan ya. Kita angkat pujian. Angkat pujian. Ya. 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 Oke, ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
minta maka kami diberi, cari maka kami mendapatkan, dan ketuk pintu maka pintu dibukakan. Mereka datang dengan masalah, persoalan, pergumulan yang mereka gumuli saat ini. Mungkin mereka tidak ungkapkan saat ini, tapi dari hati mereka, karena Tuhan tahu persis hati kami masing-masing. Apa pergumulan kami, apa masalah kami, masalah kehidupan rumah tangga, masalah keuangan, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, masalah kesehatan, masalah iman yang ada dalam keraguan, kebimbangan, dan segala sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan saat ini Bapak, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-Hamba-Mu, kami padukan iman kami saat berdoa bagi teman-teman kekasih kami Tuhan dalam pergumulan masalah apapun yang mereka gumuli. Kami imani percaya Kristus ada jawaban dalam nama Yesus. Kami berdoa berpegang tangan bagi kekasih Tuhan. Apapun pergumulan masalah mereka, kami imani percaya dalam nama Yesus. Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi pertolongan, Engkau menjadi pengharapan, Engkau menjadi penghiburan. Dan apa yang mereka gumuli, jawaban Tuhan kami imani percaya telah digenapkan dalam kehidupan Tuhan. Pada waktu Tuhan digenapkan dalam nama Yesus. Apa juga berdoa bagi kekasih Tuhan ini, Engkau juga pakai dengan heran luar biasa saja menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dapatkan daripadamu, dia kembali akan beritakan, dan setelah puji hormat kemuliaan dia akan kembalikan bagi kemuliaan. Kau berikan ia Tuhan tubuh yang sehat, jadikan ia Tuhan dia alat bagi kemuliaan kebesaran namamu, hikmat surgawi daripadamu terus Kau tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Dia menjadi berkat dimanapun dia berada dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi kekasih kami ini Bapa, apapun pergumulannya hamba tidak tahu, tapi Engkau tahu persis apa yang dikandung dalam hatinya, apa yang dirindukan, didambakan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi ia dengan urapan surgawi yang baru, sehingga apapun yang dilakukan, kerjakan, perbuat di mana Kristus dipermuliakan, Engkau berhasil keberuntungan dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan jadi jawaban dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan, hikmat surgawi daripada penyertaan, dan Kau pakai ya untuk menjadi saksi Kristus, jadi alat bagi kemuliaan kebesaran namamu, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan hamba-Mu ini. Kami juga berdoa bagi ibu kekasih ini Bapa, Engkau Tuhan memberkati ya, Engkau mengurapi ya, Engkau juga yang ada bersamanya, Engkau yang jadi jawaban dalam setiap pergumulan yang dia dambakan, dia rindukan. Tidak ada perkara mustahil bagimu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan jadi jawaban dalam pergumulannya. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, dan dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati, dan semua rekan-rekan kasih Tuhan yang saat ini hadir dalam ibadah Saturday morning prayer di tempat ini. Apapun pergumulan masalah mereka, kami imani percaya jawaban kami telah dapat dari kehidupan mereka Bapak di dalam nama Yesus. Dan segala kutuk turunan tradisi yang membawa halangan rintangan dalam kehidupan anak-anak Tuhan dalam nama Yesus, dengan kuasa otoritas Allah Bapa, hamba ikat, patahkan, putuskan, dan tolak dalam nama Yesus, dan melepaskan berkat Tuhan menyertai kehidupan anak Tuhan, berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat materi digenapkan dalam kehidupan kekasih Tuhan, dan pakai kami semua tanpa kecuali untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, supaya melalui kehidupan kami dapat membawa banyak jiwa, banyak jiwa, banyak jiwa untuk hormat kemuliaan kebenaran dan surga. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, mereka dan surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan Kau menyertai sepanjang kehidupan kami dalam hadirat, dalam urapan, dalam kuasa, dalam tanda heran, dalam mujizat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, melepaskan berkat bagi kekasih-kasih Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Silakan kembali. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
kami sedang mengalami pergumulan, tantangan, Engkaulah menjadi fokus hidup kami, karena kami percaya Engkau lebih besar dari segala persoalan pergumulan kami. Karena itu Tuhan, di pagi hari ini biarlah kebenaran yang sudah disampaikan, kebenaran yang akan membawa kami kepada kemerdekaan, kemuliaan, karena firman-Mu hidup, dan biarlah kami hidup oleh karena firman, percaya oleh karena iman, bukan karena melihat. Sekalipun Tuhan fakta mungkin sulit, sakit dan sebagainya, tapi kami percaya firman berkata tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya. Sehingga ketika umat Tuhan datang pada pagi hari ini dengan beban, pergumulan, masalah apapun, firman Tuhan adalah jawaban. Yang sakit sudah sembuhkan, lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, terikat sudah dibebaskan. Karena itu Tuhan berkati firman-Mu akan berhasil melakukan kehendak di dalam hidup kami, sehingga kami umat Tuhan yang datang di tempat ini akan pulang dengan satu perbedaan. Sorak-sorai kemenangan sudah menjadi jaminan bagi hidup kami. Karena itu terima kasih Tuhan untuk firman, untuk lawatan-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu Shirley yang sudah menyampaikan firman, kembalikan kekuatan, urapan bagi hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanan, berkati keluarga, usaha bisnis, apapun yang dikerjakan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah, kami boleh melayani Tuhan lewat Wadah GBI Victory Family. Kami bersyukur Tuhan, oh Tuhan sudah bangun gereja ini Tuhan pada tahun 1952 15 Maret. Kami percaya bukan kebetulan Tuhan dirikan gereja ini, tapi semua karena anugerah Tuhan dan ada tujuan, dan Tuhan sudah panggil, tetapkan Bapak Abraham Konrad Supit sebagai gembala senior kami. Kami percaya Tuhan yang menetapkan hamba-Mu, maka Tuhan juga akan melengkapi, memberkati, memakai hamba-Mu untuk mencapai destiny Tuhan, visi Tuhan lewat gereja Viva dalam pengembalaan Bapak Abraham Konrad Supit. Karena itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Sadar keterbatasannya Tuhan, tolong di dalam membawa, mengembalakan jemaat ini dari berbagai Tuhan cabang. Tuhan berkati, tuntun, beri hikmat, pengurapan ilahi, sehingga apa yang dilakukan benar mencapai tujuan Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan, pengembalaan bagi Bapak Abraham Konrad Supit bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Levina, yang Tuhan boleh percayakan untuk mendampingi hamba-Mu dalam pengembalaan yang untuk mencapai destiny. Tuhan berkati Ibu Gembala, tambah hikmat, pengertian, tambah urapan untuk menopang dalam pengembalaan pelayanan yang ada. Diberkatilah Gembala dengan seluruh keluarga besar, anak-anak, cucu, mantu, dimanapun mereka ada. Satu keluarga berkemenangan, saling menopang, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Diberkati juga setiap jajaran hamba Tuhan yang ada. Pastor Moni sebagai wakil gembala, sekalipun dia keterbatasan waktu bersama dengan kami, tapi doa dan kuasa Tuhan bekerja atas hamba-Mu, sehingga dia terus bersama kamu lewat doa. Diberkati Pastor Moni bersama dengan keluarga, anak-anak dan pelayanannya Tuhan. Bahkan kami semua juga hamba-hamba Tuhan yang terlibat, baik dia sebagai leader, sebagai pembina, atau sebagai mewakili gembala sidang, koordinator yang ada, baik koordinator ibadah-ibadah cabang maupun ibadah-ibadah kategorial. Tuhan berkati siapapun kami, hamba-hamba Tuhan yang tertanam di GBI Viva, diberkati, diurapi, kami satu hati untuk menjangkau jiwa, dan diberkati, dipakai dengan ajaib, baik keluarga, rumah tangga, pelayanan kami diberkati. Begitu juga Tuhan kami serahkan untuk ibadah-ibadah kategorial yang ada, Victorious Woman Tuhan, ibadah doa puasa, oh Ibu ada Saturday morning prayer, kami doa Tuhan berkati, sehingga lewat ibadah-ibadah ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan bertumbuh, jiwa-jiwa yang berbuah kuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk ibadah-ibadah Raya Minggu di cabang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau berkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat lokal dimanapun Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk ibadah raya kami Tuhan pada hari Minggu 6 Oktober 2024 ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk ibadah raya yang ada di apartemen Robinson. Tuhan urapi, Tuhan pakai Pak Afu dengan seluruh jajaran, dengan Pak Iwan Cahyadi dengan seluruh jajaran, Tuhan yang berkati. Bahkan ibadah pada Minggu 6 Oktober Tuhan kami serahkan untuk sesi pertama Ibu Feba Afa, Tuhan berkati. Bahkan sesi kedua pukul 11 Ibu Bapak Jeffrey Rahma, bahkan pukul 13 Pak Rudi Hidayat, dan pukul 17 Ibu Marta Yudano. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan yang urapi, Tuhan pakai mereka dengan
dahsyat luar biasa dalam melayani kebenaran firman pada hari Minggu. Biar ada kuasa, ada kemuliaan, ada banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Demikian juga untuk FIFA Ion Sentul, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi semua tim yang ada di sana, hamba-hamba Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu diberkati. Demikian juga dengan pembicaranya kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Abraham Konrad Supit, yang akan melayani firman Tuhan sekaligus dengan perjamuan kudus pada pukul 10.30 dan pukul 13. Tuhan juga urapi, Tuhan pakai sehingga ibadah pada hari Minggu di Sentul Tuhan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ada kemuliaan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kami doa juga untuk ibadah Minggu di FIFA Karawaci Tuhan. Kami serahkan Ibu Linda dengan seluruh tim jajaran yang ada, diberkati, diurapi. Jemaat-jemaat semakin banyak datang kepada Tuhan, diberkati setiap jemaat, diberkati setiap hamba Tuhan yang melayani, bahkan yang anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Deborah Kristianto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa sehingga kebenaran ini disampaikan, kebenaran yang akan memerdekakan setiap jemaat yang ada di Lipo Karawaci Tuhan. Demikian juga kami serahkan FIFA Kelapa Gading Serpong Tuhan. Kami doa Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan siapapun yang akan melayani di sana Tuhan. Bahkan kami doa Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan untuk tim pelayanan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah ada multiplikasi jiwa yang haru, jiwa yang butuh pertolongan keselamatan untuk datang memuliakan Engkau di Gading Serpong Tuhan. Dan demikian juga dengan pembicaranya Pak Iwan Cahyadi pada pukul 9 dan pukul 11. Bapak Sinaga Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang urapi Tuhan, yang pakai hamba-Mu dengan ajaib dalam menyampaikan kebenaran. Dan biarlah benar-benar kebenaran itu akan membawa terobosan bagi jemaat Tuhan. Demikian juga kami serahkan untuk FIFA Raden Saleh. Tuhan juga urapi Tuhan Pak Jonathan dengan seluruh tim yang ada. Urapi anak-anak sekolah minggu, semua pelayanan yang ada. Tuhan pakai dengan ajaib, bahkan kirim jiwa-jiwa lapar haus yang membutuhkan Engkau. Demikian juga Tuhan dengan pembicaranya Pak Jeffrey Rama. Kami serahkan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah urapan firman mengalir atas hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran, sehingga ada sorak sukacita karena firman Tuhan yang memerdekakan mereka, memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami doa juga untuk FIFA Bogor Tuhan. Engkau berkati Pak Hadi dengan seluruh tim jajaran yang ada di sana. Berkati semua pelayan-pelayan, bahkan sekolah minggu diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Doa kami juga jemaat Tuhan, biarlah semakin banyak jiwa-jiwa berbondong datang kepada Tuhan, memuliakan Engkau lewat pelayanan FIFA Bogor. Diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sekaligus perjamuan kudus. Gembala kami Bapak Abraham Konrad Supit. Biarlah pengurapan ilahi, pengurapan firman turun atas hamba-Mu dalam melakukan pemberitaan firman, bukan dalam pelayanan perjamuan kudus. Ada kemuliaan, ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk ibadah FIFA Kelapa Gading. Tuhan juga yang memberkati, mengurapi Tuhan semua tim jajaran yang ada, dengan Pak Binsar Pangaribo, dengan Pak Yogi, semua tim yang ada diberkati. Pelayanan yang ada di sana Tuhan, dengan sekolah minggu diberkati. Bahkan jiwa-jiwa Tuhan, Engkau yang akan menuntun mereka untuk datang memuliakan, meninggikan Engkau lewat pelayanan yang ada di Kelapa Gading Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Ibu Ruth Sinar Mata bersama dengan Pak Edward Supit pada pukul 10. Kami serahkan kedua hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan firman. Biar kuasa Tuhan bekerja sehingga apa yang mereka sampaikan tabur lewat kebenaran firman. Firman itu akan menjawab, akan meneguhkan setiap jiwa-jiwa yang datang. Terima kasih Tuhan. Doa kami juga untuk FIFA Plaza Indonesia. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala dengan seluruh tim yang ada, Pak Imam Darmawan dengan seluruh tim yang ada dalam pelayanan di Plaza Indonesia. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, yang urapi pakai mereka untuk melayani Tuhan untuk ibadah 6 Oktober di Plaza Indonesia. Diberkati semuanya, tim pemuji semua yang terlibat pelayanan. Bahkan Tuhan berkati Tuhan ibadah youth, Tuhan pakai dengan kuasa-Mu yang ajaib untuk tim youth ini. Bahkan ibadah anak sekolah minggu diberkati, diurapi dengan kuasa. Bahkan guru sekolah minggu juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam pelayanan ibadah yang ada di Plaza Indonesia. Kami berdoa untuk pukul 11 yang akan membawa firman Tuhan Bapak Rudi Hidayat, pukul 11 Ibu Feba
Bapak Arasihaan, dan pukul 15 Ibu Feba, dan pukul 13 Ibu Tamara Geraldine. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan, dia akan melayani firman Tuhan, urapi mereka sehingga ketika mereka menyampaikan firman, kuasa Tuhan sudah menyertai mereka, tanda heran, tanda mujizat akan terjadi. Karena itu kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja dengan luar biasa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ibadat Tuhan onsite, youth di Bogor juga diberkati, diurapi Tuhan. Bapak Aldo yang akan menyampaikan firman, biar Roh Tuhan yang bekerja atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Biarlah jemaat semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah, dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kami ada di tengah bangsa Indonesia. Kami tidak kebetulan ada di negeri kami. Kami melepaskan berkat shalom, keamanan, kesejahteraan buat negeri kami. Biarlah lawatan Tuhan terjadi, keamanan Tuhan terjadi buat negeri kami. Karena itu berkati, lindungi bangsa dari kekacauan, dari apapun, dan diberkatilah pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah menjadi pemerintah yang amanah, yang menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan adalah datang dari Tuhan untuk pro terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian juga Tuhan untuk pemerintahan yang baru akan dilantik 20 Oktober, Bapak Presiden Prabowo bersama Wakil Gibran, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Campur tangan sehingga masa acara pelantikan berjalan baik, dan pemerintahan yang baru yang akan dilantik juga urapi, tuntun dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan Tuhan sudah siapkan para pembantu-pembantu presiden, yaitu menteri-menteri kabinet nanti, biar benar-benar orang yang kredibel, orang-orang yang tepat di tempat yang tepat untuk memimpin negeri kami. Terima kasih. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua masyarakatnya, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhinya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur, berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nanti Pastor Imam dan Mawar akan memberikan berdoa buat persembahan. Shalom, puji Tuhan. Setiap jemaat terkasih yang hadir dan doa pagi ini, semuanya kita hadir ini kayaknya saya percaya semua karena kita rindu muliakan puji Tuhan, kita rindu dekat dengan Tuhan. Jadi karena Tuhan yang menggerakkan saya, juga tim juga, sehingga semua ibadah SMP ini bisa berjalan dengan baiknya, semua karena kemurahan Tuhan. Biar hati kita terus punya kerinduan untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Biar setiap pagi juga, khususnya Minggu, Sabtu pagi ini, setiap Sabtu pagi kita punya kerinduan hadir bersama-sama teman-teman kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Tadi firman Tuhan dikatakan oleh hambanya, ya, Pastor Seri mengatakan yang ada 4 orang yang menggotong temannya yang sedang sakit lumpuh. Artinya apa? Mereka berempat mau meninggalkan zona nyaman. Mereka mau korban waktu, tenaga, ya, untuk mengantar temannya yang sakit lumpuh. Bahkan dia harus menjebol tembok. Pertama dia punya kasih, punya iman. Dengan kasih dan iman itu dia mau menerobos, meninggalkan zona nyamannya. Bayangkan, dia bisa aja duduk-duduk atau bilangnya nggak bisa. Tapi dia punya hati untuk mengasihi temannya. Dia bawa kepada Yesus dengan iman, katakan dengan Yesus dia pasti akan sembuh. Ketiga yang paling penting, ya, dia juga tahu dan percaya, ya. Dia percaya bahwa dia tidak hanya mau menunggu, tapi dia mau ambil bagian, dia mau jemput bola, dia mau aktif. Dia hanya menunggu Yesus lewat, tapi dia aktif untuk menjebol, menggotong, menjebol plafon, dia turunin semua. Dia hanya ngambil. Jadi kita semua jangan terlena, jangan mau duduk-duduk hanya menunggu, tapi mau aktif, jemput bola, datang kepada Yesus. Ya, puji Tuhan. Biar kita sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan, kita bersama-sama menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Jadi nanti kita adakan 2 minggu sekali, minggu pertama dan minggu ketiga, dan minggu ketiga kita akan berjumpa lagi pada tanggal 5, tanggal 17 Oktober, Sabtu ya. 17 Oktober kita ketemu lagi. Lalu nanti November
tanggal 2-nya karena kita ada retret, ya minggu pertama tanggal 2 November retret kita libur, tapi nanti kita ketemu lagi minggu ketiganya, ya minggu ketiganya kita ketemu lagi, ya minggu 3 November berarti tanggal 16 November kita ketemu lagi 2 pagi November hanya libur di tanggal 2 November. Setelah itu kita berjalan dan kita sama-sama berdoa waktu Tuhan biar kita setiap Sabtu diadakan SMP Saturday Morning Prayer. Ya, mari kita sama-sama berdoa, mari kita memberikan yang terbaik. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, terima kasih dan apa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan dengan pujian, penyembahan, bahkan Tuhan Kau berkati kami, Kau kirim hamba-Mu Pastor saya berkati kami dengan makanan rohani Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan kerjakan Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar melalui SMP ini ada pemulihan terjadi Tuhan, ada kuasa-Mu nyatakan, dan saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan, sucikan, kuduskan apa yang kami beri ini Tuhan, apa yang kami beri menjadi berkat-berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami memberi dengan sungguh sukacita dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Kita akan dengan persembahan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
kasih-kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan, tangan-tangan Tuhan potong dengan kami, makasih Tuhan, kami bisa berkumpul pada Sabtu pagi ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami rindu memuliakan puji nama-Mu, kami rindu dekat dengan-Mu, dan kami menerima isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih dengan kasih kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya imani Tuhan, kuasa firman yang berkuasa Tuhan, berkuasa untuk menasihati kami, menegur kami, dan berkuasa untuk mengoreksi Tuhan, dan memberikan kami kekuatan-kekuatan. Kiranya Tuhan satu demonic player ini Tuhan, terus ada Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami, dan hidup kami pun jadi berkat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan apa yang Kau terima kasih-Mu, terima kasih tangan-tangan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima doa berkat yang berasal dari Padamu yang berkuasa mengurapi Bapa kepala kami Tuhan. Baik kasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan Tuhan. Kita telah berkat Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Jadi Saturday morning prayer nanti pada minggu ketiga tanggal 19 Oktober.